Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih sudah menonton video ini. Video ini nggak perlu di-subscribe, apalagi teaser guys, tonton saja. Let's go, enjoy, relax, and stay focused this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali sahabat tutor semuanya. Kali ini kita masuk dalam pertemuan ketiga di sesi ketiga mata kuliah studi kelayakan bisnis. Alhamdulillah sekali kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan saya harap juga semua sahabat tutor yang mendengarkan dan menyaksikan video ini, saya doakan dalam keadaan sehat walafiat juga. Kali ini sahabat tutor, kita akan membicarakan kelanjutan dari aspek penilaian. Pada sesi sebelumnya kita sudah melihat atau menilai, mengukur studi kelayakan bisnis dari aspek pemasaran. Kali ini kita akan membahas dari aspek teknikal. Bagaimana aspek teknikal ini lebih fokus kepada produk dan produksi. Maka dari itu sahabat tutor, saya harap sahabat tutor bisa memahami tentang konsep penilaian dari studi kelayakan bisnis dari sudut aspek teknikal. Baik sahabat tutor, marilah kita mulai mata kuliah ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Stay fokus dan tetap semangat sahabat tutor semuanya. Baik sahabat tutor, kita sudah memasuki materi inisiasi ketiga studi kelayakan bisnis. Tentang kali ini kita membahas tentang penilaian dari aspek teknikal.
Apa sih yang dimaksud dengan aspek teknikal tersebut? Analisis dalam menggunakan aspek teknikal merupakan suatu usaha untuk mempelajari kebutuhan-kebutuhan teknikal, baik itu biaya produksi dari berbagai alternatif dan menilai pemenuhan dan penyediaan kebutuhan-kebutuhan teknikal proyek tersebut pada berbagai alternatif. Maksudnya begini, sahabat tutor. Biasanya dalam analisis teknikal ini dilakukan beberapa tahap. Tentu saja tahapan-tahapan ini ada urutannya, sahabat tutor. Hal ini merupakan sesuatu yang baku di dalam intensitas analisis menggunakan teknik teknikal. Analisis teknikal ini sangat bergantung pada jenis proyek, sahabat tutor semuanya. Karena setiap jenis proyek itu tentu harus menggunakan teknik yang berbeda-beda. Kemudian kompleksitas proyek itu sendiri. Setiap masalah proyek tentunya juga berbeda-beda, baik tempatnya di mana maupun jenis proyek itu sudah. Lalu informasi yang kita dapatkan. Tentu analisis teknikal ini harus bertahap, harus terukur, harus sesuai dengan informasi-informasi yang relevan yang kita dapatkan, baik itu dari internal maupun dari eksternal. Kemudian analisis ini juga harus dapat mengumpulkan berbagai informasi-informasi dari faktor-faktor yang mempengaruhi bisnis atau proyek itu sendiri. Jadi analisis teknikal ini sifatnya adalah analisis yang menyeluruh juga, sahabat tutor. Tapi fokusnya itu lebih kepada produksi, lebih kepada cost dan biaya. Berbeda dengan aspek pemasaran yang lebih fokus bagaimana penjualan, bagaimana meningkatkan penjualan, meningkatkan pendapatan, dan bagaimana membuat satu produk-produk terbaru agar produk yang nanti dihasilkan itu dapat diterima oleh masyarakat dan laku dijual. Namun, kalau analisis dari aspek teknikal lebih kepada kualitas dari barang tersebut, biaya-biaya produksi tersebut, dan dari mana bahan baku kita dapatkan untuk menghasilkan produk yang akan kita jual. Tentunya informasi-informasi ini memerlukan teknik-teknik tersendiri. Maka dari itu, analisis teknikal ini sifatnya itu menyeluruh, sahabat tutor. Tetapi fokusnya lebih kepada produksi. Bicara tentang analisis teknikal, tentunya kita bicara tentang bagaimana metode yang perlu kita lakukan untuk menentukan skala produksi itu sendiri. Pertama yaitu kita menggunakan metode pendekatan konsep biaya marginal dan pendapatan marginal. Kenapa kita pakai pendekatan ini? Bagaimana untuk menghasilkan barang, untuk menambah produksi suatu barang, tentunya akan menambah biaya barang itu juga. Dan tentunya akan menambah pendapatan terhadap penjualan atas barang itu juga. Maka jika kita melakukan pendekatan konsep biaya marginal atas penambahan skala produksi kita, tentunya biaya pun akan bertambah. Jadi sahabat tutor, jika kita memproduksi awalnya itu menggunakan skala kecil, lalu kita tingkatkan produksi itu dengan skala menengah atau lebih besar lagi, tentunya kita harus menganalisisnya. Apakah dengan kita meningkatkan produksi kita, itu akan meningkatkan pendapatan kita? Hal ini perlu kita analisis secara teknikal. Karena yang sudah jelas, jika kita meningkatkan produksi, otomatis biaya produksi juga akan meningkat. Tapi apakah itu juga akan meningkatkan pendapatan? Nah, ini yang kita pertanyakan, karena di situ ada unsur ketidakpastian. Namun jika memang kita meningkatkan produksi atas dasar permintaan,
konsumen atau permintaan klien kita, tentunya hal ini perlu juga kita analisis dan harus kita perhitungkan biayanya. Karena di dalam memproduksi suatu barang ataupun jasa, tentunya kita harus menilai dari biaya tetap dan biaya variabelnya. Fixed cost and variable cost itu akan saling mempengaruhi. Karena ada satu bahan baku yang tidak bisa kita beli berdasarkan eceran. Harus kita beli berdasarkan paket ataupun beli dalam skala besarnya. Nah, hal ini harus kita analisis kembali sahabat tutor. Karena apakah mungkin kita menambah produksi, menambah produk, itu bisa mengcover atau menguntungkan ketika kita dikenakan biaya produksi tambahan itu sendiri. Karena ada bahan-bahan baku ataupun bahan-bahan komplement yang tidak bisa kita beli secara eceran sahabat tutor semuanya. Nah, inilah perlunya analisis teknikal di dalam produksi itu sendiri. Kemudian, di dalam kita menganalisis teknikal di dalam produksi, kita juga perlunya dengan pendekatan titik 4 atau break even point. Di mana pendekatan ini adalah titik di mana kita tidak mengalami yang namanya untung ataupun yang mengalami yang namanya rugi. Titik impas, balik modal lah istilahnya. Atau bisa kita definisikan semua penjualan kita, hasil penjualan dari produk kita itu sama dengan biaya yang kita keluarkan. Nah, hal ini apakah dapat kita lakukan atau dapatkah kita layak untuk jalankan sebuah bisnis atau proyek itu sendiri jika kita tidak memiliki keuntungan ataupun memiliki kerugian. Tentunya kita perlu menganalisanya dengan baik, dengan cermat dari segi produksi kita. Karena bagaimanapun setiap badan usaha ataupun perusahaan, tujuan utama atau tujuan jangka pendek, jangka panjang adalah memberikan keuntungan. Tanpa keuntungan, bagaimana kita bisa membayar dividen investor kita? Bagaimana kita bisa membayar gaji-gaji karyawan? Di mana dengan pendekatan titik impas ini lebih pada pendekatan variable cost. Karena jika kita bekerja dalam satu proyek yang sifatnya besar, kita harus bisa memisahkan antara fixed cost dan variable cost. Sahabat tutor, ada pun metode yang sangat baik di antara dua ini, yaitu metode program linear. Metode ini adalah metode untuk memecahkan masalah yang dialami perusahaan dengan mengkombinasikan variasi produk dan sumber daya yang terbatas. Ini adalah metode yang tepat di saat masa sekarang ini kita mengalami pandemi. Kita harus banyak memproduksi variasi produk. Dengan sumber daya yang terbatas, tentunya kita juga menghadapi keterbatasan dalam produksi. Keterbatasan dari daya beli masyarakat untuk membeli produk kita. Namun jika kita melakukan variasi produk, memproduksi berbagai macam produk, itu juga akan menghasilkan keuntungan tersendiri. Kenapa? Karena setiap masyarakat ataupun customer kita memiliki tuntutan atas selera, atas kebutuhan yang bervariasi. Yang menjadi tantangannya adalah ketika kita melaksanakan suatu bisnis atau memproduksi barang atau jasa, kita memiliki sumber daya yang terbatas. Baik itu sumber daya manusianya, modalnya, maupun bahan bakunya. Maka dari itu perlu sekali kita melakukan variasi produk agar produk yang kita hasilkan dapat laku semuanya dan dapat diterima semuanya oleh masyarakat. Jika kita terlalu fokus pada satu produk, tidak ada variasinya, maka ketika terjadi goncangan atau gangguan, produk kita kurang laku atau kurang diminati, akibatnya dari intensitas mereka belanja sehingga kepuasan mereka juga berkurang,
dan mereka membutuhkan produk-produk lainnya untuk memenuhi kebutuhan maupun selera konsumen kita, maka hal ini dapat menurunkan omset penjualan kita dan dapat perusahaan kita mengalami kerugian. Maka perlunya kita menganalisis secara teknik tentang bagaimana kita memproduksi suatu barang agar seluruh barang yang kita produksi itu dapat diterima oleh masyarakat dan dapat memberikan keuntungan untuk perusahaan kita. Lalu apa saja yang perlu kita analisis secara teknik? Pertama yaitu deskripsi produk. Bagaimana produk yang akan kita hasilkan, seperti apa jenisnya, seperti apa konsumen yang akan kita kejar, bagaimana kualitas produk itu sendiri, apa aja kelemahan dan kelebihan. Tentunya harus dapat kita gambarkan secara jelas dan detail sahabat tutor semuanya. Karena tanpa ada gambaran yang jelas dan detail, maka produk yang akan kita hasilkan itu tidak akan maksimal. Kemudian yang perlu kita analisis secara teknikal itu adalah proses produksinya. Apakah proses produksinya ini lebih efektif dan efisien? Kenapa sahabat tutor harus efektif? Karena jangan sampai kita mengeluarkan biaya-biaya yang tidak perlu. Jangan sampai ada biaya-biaya yang terbuang sehingga proses produksi ini tidak efektif dan efisien. Jadi perlu sekali karena proses produksi ini sangat berhubungan dengan biaya, baik itu biaya variabel maupun biaya tetapnya. Dan ketepatannya juga. Ketepatan dalam menghasilkan suatu produk. Jika produk yang kita hasilkan terlalu lama, sedangkan permintaan barang itu juga cepat, tapi kita menghasilkan barang itu tidak sesuai dengan waktunya, ini juga tidak efektif. Maka proses produksi juga harus tepat dan cepat. Kemudian kapasitas pabrik dan jadwal. Ini juga masalah waktu sahabat tutor semua, dan bagaimana kekuatan ataupun kemampuan dari pabrik kita untuk menghasilkan barang itu sendiri. Apakah memang ini sanggup untuk memproduksi dengan skala besar, atau dapat hanya bisa memproduksi skala menengah saja, atau hanya dapat memproduksi dengan skala kecil. Itu sesuai dengan kapasitas dan jadwal. Ketika permintaan lagi banyak, maka kita harus produksi dengan banyak pula. Ketika permintaan lagi menurun, maka kita sesuaikan kapasitas produksi kita, sesuaikan dengan permintaan. Kemudian dalam pemilihan mesin dan peralatan proyek, ini berhubungan juga dengan teknologi sahabat tutor. Maka dari itu, kita perlu menganalisisnya dengan baik ketika kita memilih mesin dan peralatan itu sendiri. Kenapa? Karena mesin yang kita pilih atau mesin yang akan kita beli itu harus sesuai dengan kebutuhan dari produk kita. Jangan sampai mesin yang kita beli ini tidak sesuai dengan kebutuhan yang akan produk atau proyek kita. Kenapa? Karena ketika bicara tentang mesin dan peralatan, ini ada bicara tentang biaya yang sangat besar. Ini investasi sahabat tutor. Maka jangan sampai salah kita dalam memilih mesin ataupun peralatan dalam proyek itu sendiri. Karena jika salah, maka ini akan berimpact terhadap laba dan rugi perusahaan kita. Lalu, itu dalam segi biaya. Kemudian dalam segi penggunaannya, pemanfaatannya. Jangan sampai mesin dan peralatan ini tidak diimbangi dengan sumber daya manusia. Karena bagaimanapun mesin dan peralatan juga harus didukung oleh teknisinya, didukung oleh SDM yang akan menjadi operator bagi mesin dan peralatan tersebut. Hal ini harus disinkronisasikan atau disinergikan dengan kemampuan dari SDM kita juga. Kemudian kita harus mengidentifikasi lokasi pabrik. Identifikasi lokasi pabrik itu harus strategis sahabat tutor, agar dapat efektif dalam pendistribusian
barang itu sendiri. Maka dari itu kita harus dapatkan lokasi-lokasi yang strategis agar kita tetap terjaga dengan konsumen kita. Tetap cepat di dalam memenuhi permintaan atas barang kita. Maka lokasi pabrik itu juga perlu kita analisis dengan baik. Tempatnya harus strategis, tidak jauh dari konsumen, dan jika bisa harus ramah dengan lingkungan. Maksudnya ramah dengan lingkungan ini, sahabat tutor, kita tidak memberikan dampak lingkungan kepada masyarakat ataupun memberikan hal-hal negatif karena hasil dari pabrik itu sendiri. Kalau bisa sih dekat dengan masyarakat dan juga ramah terhadap lingkungan. Hal ini juga dapat meningkatkan nilai-nilai sosial kita di dalam perusahaan kita itu sendiri. Jadi tidak hanya secara komersial, tapi nilai sosial pun harus kita perhatikan. Kemudian rencana tata letak atau layout pabrik. Ini hampir sama dengan lokasi. Kita tata letak atau layout pabrik ini harus kita sesuaikan dengan kebutuhan pabrik kita. Harus kita sesuaikan juga dengan bagaimana mekanisme cara kerja di pabrik kita atau di proyek kita. Maka ini akan menata bagaimana kerapian dalam bekerja dan keselamatan dalam bekerja juga. Maka biasa di masa sekarang ini, sejak 5 tahun yang lalu, kita sudah yang namanya memperhatikan keselamatan bekerja. Maka tata letak layout pabrik ini harus sesuai dengan keselamatan bekerja, HSE-nya, safety-nya juga harus sesuai, sehingga kenyamanan dan keselamatan menjadi prioritas utama di dalam kita membuka suatu proyek ataupun dalam pelaksanaan pekerjaan nanti. Kemudian yang terpenting sekali adalah analisis teknik dalam pengadaan bahan baku ataupun bahan komplement atau bahan penolong. Kenapa ini penting? Ya sahabat tutor, tanpa ada bahan baku kita tidak akan bisa memproduksi bahan. Walaupun kita memiliki teknologi mesin yang canggih, pabrik yang sangat modern, keselamatan tata letak yang sangat oke, kita memiliki gambaran perencanaan yang sangat matang, tetapi kita susah mendapat bahan bakunya. Ini juga sangat susah sekali sahabat tutor. Maka bisnis ini, proyek ini tidak akan dapat menghasilkan barang ataupun produk tanpanya adanya kemudahan dalam memiliki atau mendapatkan bahan baku tersebut. Begitu juga dengan bahan penolongnya. Maka sebelum kita melakukan atau memutuskan untuk melakukan suatu proyek, maka kita harus betul-betul melakukan kerjasama terhadap vendor yang menghasilkan bahan baku itu dan bahan penolongnya juga. Jadi ini adalah bisa dikatakan memang dia tidak menjadi urutan pertama di dalam analisa teknikal dalam studi kelayakan bisnis, tetapi dia menjadi faktor pertama yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan bisnis. Apakah mudah kita mendapatkan bahan bakunya atau sulit? Dan bagaimana kerjasamanya? Tentunya harus kita analisis secara detail dan menyeluruh. Karena bagaimanapun bahan baku dan bahan penolong bukan yang pertama, tapi itu yang paling utama untuk kita dapatkan sebelum kita melaksanakan suatu proyek ataupun bisnis. Kemudian analisis teknikal juga yang harus kita perhatikan, yaitu bagaimana kebutuhan akan tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja ini harus kita pisahkan menjadi dua bagian, sahabat tutor. Tenaga kerja yang ahli dan tenaga kerja yang pendukung. Tenaga kerja yang ahli ini wajib sekali kita rekrut, wajib sekali kita miliki. Tanpa adanya tenaga kerja yang ahli, maka pekerjaan, kualitas barang yang akan dihasilkan itu tidak akan tercapai. Karena bagaimanapun
mesin, bahan baku, dan tenaga kerja. Ini adalah faktor-faktor produksi yang harus dimiliki dari sebuah bisnis ataupun proyek ataupun pabrik itu sendiri. Bagaimanapun, kebutuhan akan tenaga kerja harus kita pisahkan. Kebutuhan tenaga kerja ahli dan non-ahli. Tenaga kerja ahli ini wajib harus ada. Bagaimanapun caranya, dimanapun dia berada, walaupun kita harus import tenaga kerja ahli ini dari luar negeri, maka kita mau tidak mau, kita harus dapat menarik mereka untuk bisa bekerja di perusahaan kita. Nah, bagaimana tenaga kerja non-ahlinya? Ini yang menjadi tenaga kerja komplement atau pelengkap untuk membantu dalam menghasilkan suatu produk itu sendiri. Perkiraan-perkiraan ini tentunya akan berhubungan dengan resiko dan biaya, sahabat tutor. Jika kita tidak memiliki tenaga kerja ahli, maka risikonya sangat tinggi sekali, bahkan pabrik atau perusahaan kita bisa kolaps. Tapi jika tenaga non ahli yang belum kita miliki, hal ini tidak terlalu memberikan risiko yang tinggi. Namun akan menjadi salah satu hambatan dalam menghasilkan produksi. Kemudian bagaimana juga berhubungan dengan biaya, yaitu bagaimana kita memberikan upah atau gaji kepada mereka, tentunya juga berbeda, di mana kalau kita memberikan gaji atau upah kepada yang ahli, tentunya lebih besar dibandingkan non-ahli, sahabat tutor. Kemudian sahabat tutor, setelah kita bicara tentang macam-macam teknik di dalam menghasilkan suatu barang, maupun itu juga tenaga kerjanya juga kita juga bicara tentang bagaimana pengelolaan limbah proyek itu dan bagaimana penanganan. Inilah saya bilang, kita tidak hanya berpikir tentang bagaimana memproduksi barang, menjual barang supaya barang itu laku, tapi juga kita harus memikir tentang lingkungan, sahabat tutor. Karena bagaimanapun bumi, tanah, ataupun tempat di mana kita mendirikan suatu pabrik atau perusahaan itu harus memberikan dampak yang positif terhadap nilai-nilai sosial dan lingkungan kita. Maka dari itu kita harus mempunyai metode penanganan terhadap limbah pabrik kita. Karena kalau tidak ada penanganan baik, maka itu akan terjadi pencemaran dan biasanya kita akan dicabut izin usaha kita dari pemerintah, karena dampak lingkungan itu sangat signifikan. Apalagi di masa go green sekarang ini, lingkungan menjadi faktor utama untuk menciptakan lapangan kerja. Kenapa menjadi faktor utama untuk menciptakan lapangan kerja? Karena kita harus memikirkan lingkungan dulu, baru kita bisa membuka usaha, apapun itu. Karena ketika kita memulai usaha, kita harus melakukan namanya izin dan proses-proses penelitian mengenai AMDAL. Maka dari itu, penanganan limbah itu sangat penting sekali dalam going concern-nya ke depannya proyek ataupun perusahaan kita ini berjalan nantinya. Lalu setelah kita memahami berbagai macam masalah-masalah produksi ini, maka semua masalah ini dari yang pertama, dari deskriptif sampai dengan penanganan limbah, tentunya ini berhubungan dengan biaya. Tidak ada satupun proses analisis teknikal ini tidak berhubungan dengan biaya. Baik itu perencanaan, baik itu pelaksanaan, ataupun di dalam pemasaran terhadap produk itu. Semua berhubungan dengan biaya. Biaya yang di dalam hal ini tentunya biaya produksi, di mana biaya produksi ini berhubungan sekali dengan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, maupun biaya penggunaan terhadap teknologi, mesin, dan peralatan. Maka semua itu adalah termasuk biaya-biaya produksi, sahabat tutor semuanya. Oke, sahabat tutor. Selanjutnya kita bicara tentang peranan teknologi. Setelah kita bicara tentang hal-hal yang teknis yang perlu kita analisis, sekali ini kita
bicara tentang bagaimana peranan teknologi di dalam analisis teknikal ini. Pemilihan teknologi bisa mempengaruhi keberhasilan suatu proyek. Ini sudah jelas, sahabat tutor. Karena dengan teknologi, maka pekerjaan akan lebih mudah, pekerjaan akan lebih cepat. Ketika kerja lebih mudah, maka produksi kita akan lebih cepat dan kita dapat memenuhi kebutuhan ataupun permintaan dari konsumen. Dengan teknologi juga, biaya juga akan semakin murah, kualitas akan semakin tinggi, sehingga produk yang kita hasilkan dapat diterima oleh masyarakat dan konsumen kita. Namun dalam peranan teknologi ini, kita tidak sembarang menggunakan teknologi di dalam proyek baru, di dalam pelaksanaan atau pengembangan proyek baru. Kenapa? Karena dengan teknologi terbaru, maka kita perlunya SDM dan ilmu pengetahuan terhadap teknologi itu sendiri. Karena adanya unsur ketidakpastian terhadap teknologi yang terbaru. Unsur ketidakpastian seperti apa? Yang pertama, belum tentu kita menggunakan teknologi terbaru ini dapat menghasilkan barang yang berkualitas. Dan belum tentu juga teknologi yang terbaru ini itu dapat menghasilkan laba terhadap proyek kita. Makanya, proyek baru sering direncanakan menggunakan teknologi yang terbaru. Akan tetapi, hal ini juga belum tentu memberikan dampak yang efektif dan efisien terhadap produk itu yang akan dihasilkan nantinya. Tetapi sebaiknya, untuk proyek industri di negara berkembang, contohnya seperti Indonesia ya, sahabat tutor, itu harus menghindari teknologi-teknologi terbaru yang belum terbukti keberhasilannya. Kenapa? Karena kita sebagai negara berkembang ini, itu tidak bisa langsung menggunakan teknologi terbaru di dalam menghasilkan suatu produk. Kenapa itu tidak bisa? Karena yang pertama, biaya cukup tinggi, sahabat tutor semuanya. Dan resikonya juga tinggi sekali. Ya, karena biasa kita negara-negara berkembang ini seharusnya kita menggunakan teknologi-teknologi yang sudah jelas kualitasnya dan juga jelas penggunaannya dan juga jelas keberhasilannya. Jadi untuk menghindari kerugian-kerugian ataupun biaya-biaya yang cukup besar yang tidak produktif, kita harus menghindari teknologi-teknologi yang berbiaya tinggi ataupun teknologi yang belum jelas kualitas dalam menghasilkan barangnya. Tetapi kalau kita sudah negara yang sudah maju, negara yang memiliki anggaran yang besar di dalam penggunaan teknologi, mungkin ini bisa kita terapkan, sahabat tutor. Semua ini tergantung bagaimana anggaran, bagaimana kita bisa mengcover biaya terhadap penggunaan teknologi itu sendiri. Karena di dalam penggunaan teknologi tentunya ada uji coba, di mana uji coba itu tentunya akan menimbulkan biaya pula yang belum tentu keberhasilannya, sahabat tutor semua. Selanjutnya, sahabat tutor, informasi-informasi apa yang diperlukan dalam analisis radikal ini? Seperti saya bilang di awal tadi, informasi produk ini sangat penting sekali, sahabat tutor. Perlu sekali kita dapat informasi mengenai produk-produk yang akan kita hasilkan nanti, ataupun produk-produk yang sejenis. Jadi segala informasi itu harus kita dapatkan. Ini sangat penting sekali informasi itu, agar analisis teknikal kita ini lebih objektif, lebih teruji dalam menghasilkan informasi-informasi yang jelas, dalam menghasilkan produk-produk yang oke. Maka informasi produk kompetitor kita atau produk sejenisnya ini sangat diperlukan dalam menganalisis. Kemudian juga perlu juga data-data informasi pasar. Bagaimana kebutuhan, bagaimana permintaan pasar terhadap produk yang akan kita jual nantinya. Kemudian
Kita harus dapat juga informasi-informasi bahan baku dan penolongnya. Seperti saya bilang tadi, kita harus cari vendornya, di mana tempat produksi bahan baku ini, siapa saja yang membeli bahan baku ini, mampu nggak bahan baku ini menyetok barang, menghasilkan stok persediaan untuk kita. Tentunya informasi ini juga diperlukan untuk dapat melancarkan proyek-proyek yang akan kita jalankan nantinya. Kemudian hal-hal yang lainnya mengenai tentang bisnis yang akan kita lakukan atau proyek yang akan kita lakukan seperti teknologi, mesin tempat kita untuk membeli, bahkan juga informasi mengenai biaya tenaga kerja. Karena bagaimanapun faktor-faktor produksi, modal, tenaga kerja, bahan baku itu merupakan faktor-faktor yang sangat signifikan, yang sangat primer sekali dalam kita menjalankan sebuah produksi barang atau jasa. Tahapan analisis dalam kelayakan teknikal ini, sahabat tutor, yang pertama adalah efek berbagai alternatif teknik terhadap tingkat pengangguran ekologi. Nah, ini adalah tentunya selalu ada pengaruh terhadap produksi, terhadap proyek-proyek terbaru, terhadap tenaga kerja. Banyak sekali nanti pengaruh-pengaruh atau efek-efek alternatif terhadap dari analisis teknikal ini. Kemudian permintaan fasilitas pendukung. Tentunya selain kita membuat satu proyek, maka kita juga harus membuat pendukungnya. Pertimbangan-pertimbangan bagaimana akses jalannya, bagaimana dukungan dari pemerintah, izin-izinnya seperti apa. Maka ini sangat penting sekali dalam menilai dari aspek teknikal itu sendiri. Hal-hal yang perlu kita pertimbangkan. Apakah pemerintah sangat memberikan kelonggaran untuk kita membuat suatu usaha? Karena bagaimanapun, jika ada usaha, adanya proyek di tempat itu, maka lapangan kerja akan terbuka. Kemudian ketersediaan modal. Tanpa modal akan sulit sekali kita menjalankan sebuah bisnis ataupun proyek. Maka dari itu kita perlunya adanya investor. Ataupun kita juga perlu adanya dukungan dari pemerintah dalam kita membuka lapangan kerja, membuka proyek ataupun bisnis. Kemudian dukungan industri lain. Dukungan industri lain ini bisa berupa itu dukungan terhadap bahan baku yang kita perlukan, ataupun bahan penolong, ataupun pengetahuan, sharing pengalaman, sehingga proyek yang kita hasilkan ini tentunya mendapatkan jaminan terhadap bahan yang kita perlukan, ataupun jaminan terhadap persaingan di dalam dunia bisnis. Maka kita perlu dukungan industri-industri lain dalam analisis kelayakan teknikal. Kemudian faktor-faktor lainnya itu banyak sekali, seperti faktor pasar juga perlu kita pertimbangkan, di mana kita nanti akan menjual barang-barang kita. Ini juga menjadi bahan yang harus kita pertimbangkan. Sahabat tutor, penilaian-penilaian terhadap teknikal sebuah proyek, yang pertama itu kita memperkirakan kebutuhan persediaan. Elemen-elemen ini sangat penting sekali ya sahabat tutor semua. Terus menentukan schedule produksi. Ini adalah tahapan di dalam kita menganalisis proyek secara teknis. Terus proses produksinya harus kita nilai. Memilih mesin yang tepat. Memilih metode sesuai dengan peralatan dan mesin kita, sesuai dengan schedule produksi kita, maka itu juga akan menghasilkan produk yang tepat. Dan peralatan penanganan bahan. Jika perawatan produksi kita bagaimana,
perawatan terhadap peralatan dan mesin kita itu juga harus kita pilih dengan baik atau kita pertimbangkan. Terus memperkirakan kebutuhan kerja. Ya, dengan adanya mesin dan teknologi, tentunya kebutuhan akan tenaga kerja juga tidak banyak, mungkin disesuaikan karena dengan teknologi tentunya akan memudahkan proses produksi itu sendiri. Kemudian aspek teknikal yang perlu kita perhatikan juga adalah yang perlu kita nilai itu merencanakan organisasi produksi, bagian-bagian produksi yang tepat, ya, lingkungan produksi yang bagus, terus memperkirakan kebutuhan ruang untuk produksi dan pelayanannya seperti apa, ya, tempat-tempat produksi harus bersih, harus humanis, harus memberikan suasana yang bagus, dan juga akan memberikan pelayanan yang bagus pula jika ruangan produksi itu bersih, higienis, dan sangat nyaman. Kemudian merencanakan tata letak fasilitas fisik. Tentunya ya seperti orang mendekorasi sahabat tutor semuanya. Jika rumah kita taruh di mana tata letaknya, ini bagian produksi untuk bahan baku, ini untuk bahan yang setengah jadi, ini untuk menyetok bahan yang sudah jadi. Lalu kita taruh ke gudang. Jadi semuanya itu tata letaknya harus direncanakan dengan baik. Terus kita merencanakan persyaratan bangunan. Ya, ini izin-izin bangunannya, ya, harus kita penuhi dulu sebelum kita melakukan pembangunan infrastrukturnya. Kemudian pemilihan lokasi itu harus strategis, tidak jauh dari masyarakat, namun juga terlalu dekat dengan masyarakat agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Kemudian memilih antara mendirikan bangunan atau menyewa, ini bicara tentang biaya, yang mana biaya ini menyangkut biaya fixed cost, adapun tidak adanya produksi, kita harus bisa mengendalikan biaya ini. Karena biaya mendirikan bangunan dan menyewa bangunan ini tidak termasuk di dalam biaya produksi, tetapi ini menjadi biaya fixed cost yang akan kita comparekan nanti dengan pendapatan kita ataupun penjualan kita. Kemudian kita merencanakan biaya-biaya investasi, biaya produksi, dan biaya selama masa percobaan. Ini adalah masa-masa di mana kita harus memikirkan biaya-biaya, baik itu biaya sebelum produksi, biaya dalam proses, maupun biaya produksi, ataupun biaya setelah kita menghasilkan produk itu sendiri. Maka hal ini harus kita bisa kalkulasikan dengan baik, kita perhitungkan dengan baik secara teknis maupun secara keuangan. Itu masalah biaya wajib kita laporkan, karena masalah biaya kita bisa memberikannya secara detail, secara akurat, dan akuntabel. Baik sahabat tutor, kali ini dalam diskusi 3 ini kita akan membahas tentang mengenai mengapa analisis teknikal ini perlu dilakukan meskipun proyek tersebut tidak layak, baik secara teknis, dan apa saja hal yang perlu dianalisis. Sebenarnya kita sudah bahas sahabat tutor hal-hal yang meliputi dalam analisis teknikal ini. Karena bagi investor ataupun trader dapat menilai kondisi pasar saat ini berdasarkan historis harga di masa lampau. Kenapa analisis teknikal ini perlu dilakukan walaupun tidak layak? Jadi sebagai gambaran sahabat tutor untuk menilai kondisi-kondisi pasar, bagaimana keadaan sekarang, maka kita perlu sekali menganalisis ini, teknikal ini. Baiknya, kenapa? Ini sebagai gambaran atau prediksi tentang bagaimana nanti ke depannya proyek tersebut ataupun harga pasar tersebut. Jadi kita bisa melihat ini sebagai gambaran dalam sebelum kita mengambil keputusan. Pertimbangan kita bandingkan dengan proyek yang sejenis ataupun bisnis yang sejenis, walaupun proyek tersebut tidak layak. Nah, ini akan menjadi perbandingan kita agar
di dalam pengambilan keputusan nanti di masa akan datang itu kita akan mengambil keputusan yang tepat. Jadi analisis teknikal sangat diperlukan, walaupun proyek itu tidak layak, itu akan menjadi sebuah pengetahuan, pertimbangan, dan perbandingan akan gambaran sebuah proyek itu sendiri dan akan menjadikan historis harganya, dan kita akan bandingkan dengan harga yang akan datang nantinya atau harga yang saat ini. Dan hal ini semua kita lakukan agar kita dapat mengambil keputusan yang tepat. Kemudian hal-hal apa saja yang perlu dianalisis dalam analisis teknikal ini, yaitu biaya, kualitas barang, dan pengadaan barang itu sendiri. Untuk lebih lengkapnya, sahabat tutor dapat melihat dari pembahasan saya tadi atau materi inisiasi kita pada slide 4 dan 5. Saya harap sahabat tutor tetap menjaga jawaban yang original, jangan mencontek atau plagiat terhadap teman sendiri, karena melakukan plagiat itu saya akan berikan nilai yang sangat minimum sekali, bahkan bisa saya berikan nilai 0. Walaupun jawaban kita salah sahabat tutor, tapi menggunakan bahasa sendiri, menjawab dengan pemahaman sendiri, saya lebih menghargainya. Jangan melakukan plagiat, apalagi plagiat sama teman. Jangan melakukan plagiat menggunakan bahasa buku, teks, copy, copas buku, apalagi copas di internet. Oke sahabat tutor, kita belajar di sini jangan pernah takut salah, karena bagaimanapun kita dalam proses belajar mengajar, disinilah tempat kita salah, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita dapat menyerap, memahami ilmu yang sudah kita pelajari dengan baik. Demikianlah pertemuan kita sesi ketiga dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis ini. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan, tetap semangat, be smart and be creative. Sampai ketemu lagi sahabat tutor semuanya. Terima kasih sudah nonton video ini. Be smart, great.